Di video yang sebelumnya kan saya pernah membahas mengenai berat badan anak yang tidak naik atau naik sih tapi seret, beserta penjelasan juga. Ada juga video mengenai malnutrisi. Kalau ibu-ibu ada yang pernah nonton pasti tahu deh. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai obesitas. Jangan mentang-mentang anak lagi butuh banyak banget makanan nih, jadi ibu-ibu kasih makannya nggak sesuai kebutuhan atau nggak sesuai porsinya. Jangan juga mentang-mentang karena anaknya doyan makan atau suka banget sama makan, jadi ibu-ibu juga nggak ukuran kasih makannya. Hati-hati, emang benar sih di 1000 hari kehidupan anak memang harus banyak makan agar berat badan naik dan tidak seret naiknya. Tapi hati-hati loh, kalau berlebihan bisa obesitas. Emang obesitas berbahaya? Ya tentu, bisa menimbulkan komplikasi penyakit pada anak. Nggak percaya? Yuk deh, bareng-bareng. Yuk. Masih pada ingat nggak? Malnutrisi pada 1000 hari pertama itu irreversible, alias nggak bisa diperbaiki. Jadi jalan terbaik adalah mencegah malnutrisi. 1000 hari pertama kehidupan anak itu apa sih? Kenapa sih penting banget? Jangan sampai kesempatan emas ini terlewat begitu saja. Di 1000 hari pertama kehidupan anak, pastikan nutrisi dan stimulasi yang diberikan optimal. Bagaimana mencegah obesitas pada anak, terutama di 1000 hari pertama kehidupan? Pencegahan yang paling utama adalah dengan pemberian makan yang benar dan aktivitas fisik sesuai usia. Jangan lupa monitor terus pertumbuhan, rajin timbang, dan ukur panjang atau tinggi badan. Jangan lupa juga diplot ya di kurva. Supaya apa? Begitu ada penyimpangan bisa segera diintervensi. Beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ini saya coba mulai dari usia 0 sampai 1 tahun ya. Yang pertama, berikan ASI. Berbagai penelitian, ASI itu dapat mencegah obesitas loh. Kemudian yang kedua, berikan MPASI sesuai panduan. Dan yang ketiga, pola tidur yang teratur. Yang keempat, menenangkan bayi dengan baik. Tidak selalu ngejel. Ada yang tahu nggak ngejel artinya apa ibu-ibu? Ngejel itu artinya ngek sedikit langsung dijelin payudara atau makanan. Kalau yang bukan orang Jawa kayaknya nggak mudeng deh. Kemudian yang kelima, latih perkembangan motorik dengan aktivitas fisik sesuai usia. Yang keenam, cegah peningkatan berat badan berlebih pada saat bayi. Dan yang terakhir, cegah screen time. ASI diberikan sesuai dengan sinyal lapar dan kenyang bayi. Ibu harus mengenal sinyal-sinyal itu dengan baik supaya tidak ngejel, alias dikit langsung jejel. Itu tadi loh, kayak tadi yang sering terjadi pada saat bayi menangis, ibu langsung mengeluarkan payudaranya, padahal belum tentu menangis karena lapar. Bayi bisa menangis karena kepanasan, kedinginan, popoknya basah, atau ya memang pengen nangis aja, cuma nggak boleh. Namanya juga bayi, biasanya kan emang cuma nangis. Lapar dan kenyang seseorang ditentukan kapasitas lambung dan durasi pengosongan lambungnya. Sebagai contoh nih, bayi baru lahir, kapasitas lambungnya kecil, durasi pengosongannya pun singkat, sehingga frekuensi lapar jadi lebih sering. Bisa aja loh 1 jam misalnya minta menyusu. Seiring bertambahnya usia, kapasitas lambung membesar
yang tadinya tiap jam minta nyusu ke memanjang, bisa jadi 1,5 jam, 2 jam, dan seterusnya. Kalau diperhatikan betul, ini akan sangat teratur dan rutin pada bayi, kayak terjadwal gitu. Dengan memperhatikan sinyal lapar dan kenyang, sebetulnya kita sama saja loh dengan menerapkan prinsip responsive feeding. Ini juga akan sangat membantu saat bayi mulai MPASI, karena bayi sudah terlatih mengenal konsep lapar dan kenyang. Selain itu, dapat mencegah overfeeding yang dapat menyebabkan bayi overweight atau obesitas. Lalu, bagaimana dengan aktivitas fisiknya? Apa yang bisa dilakukan bayi? Tummy time bisa dilakukan segera setelah bayi lahir. Awal-awal dicoba dulu 1-2 menit, 2-3 kali per hari misalnya. Lama-lama ditingkatkan. Untuk bayi yang lebih besar, aktivitas fisik bisa disesuaikan ya. Misalnya sambil kuda-kudaan atau merangkak dan lain sebagainya. Intinya, melakukan aktivitas fisik itu untuk anak penting loh. Untuk anak balita usia 1-3 tahun bisa dilakukan, yaitu pertama bermain aktif minimal 1 jam sehari, atau batasi screen time. Kemudian konsumsi makanan sehat, minuman yang tak manis sesuai porsi. Kemudian mutasi yang baik dan aktivitas fisik sesuai usia. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, batasi screen time. Jangan lupa untuk selalu menerapkan feeding rules ini dengan konsisten ya. Ini juga penting loh untuk mencegah malnutrisi, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Masih ingat nggak tadi? Obesitas enggaknya nggak bisa hanya dilihat berdasarkan data umur dan juga berat badan, harus ada tinggi badannya juga berapa, supaya bisa dihitung BMI-nya atau Body Mass Index-nya. Maka penting sekali untuk rutin menimbang dan mengukur. Kalau hanya ada data umur dan data berat badan saja, kita cuma bisa melihat bagaimana berat badannya menurut umur saat ini, tapi bukan untuk menentukan status gizi. Status gizi hanya bisa dilihat menggunakan kurva berat badan menurut tinggi atau panjang badan, kecuali yang ditanya dukun mungkin bisa menebak tinggi yang tepat. Ini nih yang harus kita hindari, lingkaran setan anak obesitas. Coba deh dipelajari ibu-ibu. Berhubungan dengan masa pandemi nih, ada penelitian baru soal obesitas pada anak. Ternyata selama masa pandemi ini, angka obesitas pada anak di Amerika meningkat. Bisa jadi karena kurang aktivitas fisik, di rumah terus, bawaannya lapar, pengennya makan dulu kayak saya. Dan buat menghibur diri dari kebosanan, pilihan makanannya biasanya nggak sehat. Kemudian sama juga screen time. Screen time pada anak ternyata juga meningkat banget malahan. Karena apa? Soalnya kan sekarang ini apa-apa semuanya serba online, betul nggak? Sekian dulu video dari saya mengenai obesitas. Semoga bermanfaat. Bye.